Kalau menurut gue ini sih sudah direncanakan dari awal-awal bulan. Setelah melakukan penggeledahan, polisi menemukan ini gila sih. Negara Hong Kong sedang dihebohkan oleh kasus pembunuhan dan mutilasi seorang model cantik yang bernama Abby Choi. Dia adalah seorang sosialita dan juga model influencer yang mati karena pembunuhan berencana. Kasus ini banyak menyita perhatian dari media internasional, media lokal dari Hong Kong sendiri, termasuk dari masyarakatnya. Mau tahu latar belakang dari seorang Abby Choi dan bagaimana kronologi kasus kematiannya? Ikutin gue terus dan selamat datang di Historia Channel. Jadi pada tanggal 21 Februari terlihat dari kamera CCTV dijemput oleh seorang supir pribadi yang bernama Anthony. Anthony ini mantan atau bekas kakak iparnya dari Abby Choi. Anthony ini memakai mobil Toyota 7-seater. Keduanya ini berniat untuk menjemput anak dari Abby Choi dan Alex Kwong di Hong Kong Science Park. Tapi pada saat perjalanannya dalam menjemput, ternyata Abby dan Anthony itu tidak mengarah ke Hong Kong Science Park untuk menjemput anaknya. Dan yang mengagetkannya lagi, ternyata dari sumber yang gue dapet, di dalam perjalanannya Abby dan Anthony ini tiba-tiba Alex Kwong masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan mereka bertiga ini terjadilah keributan yang akhirnya membuat Abby ini terluka dan tidak sadarkan diri. Dan juga ditemukanlah di joknya itu bekas ceceran darahnya dari Abby yang ternyata ada lubang sebesar 6,5 cm kali 5,5 cm yang ditemukan di bagian belakang tengkoraknya Abby, yang membuat akhirnya dia juga nggak sadarkan diri. Wah, ternyata mungkin kesimpulan dari gua, Abby ini sudah tidak sadarkan diri atau meninggal pada saat perjalanannya bersama kedua orang ini. Dan selanjutnya kendaraan tersebut menuju ke Desa Lung Mei di Taipo sekitar pukul 15.12 di mana kasus mutilasi tersebut terjadi. Dan suami dari Abby Choi yaitu Chris, karena mengetahui bahwa Abby ini nggak ngejemput anaknya nih, sampai malam dia nggak tiba-tiba nih, nggak ada kabar, di telepon nggak nyambung, akhirnya panik lah nih Chris. Dan akhirnya Chris juga menghubungi pihak kepolisian, membuat laporan bahwa istrinya yang bernama Abby Choi itu menghilang dan tidak ada kabar. Dan keesokan harinya setelah laporan itu dibuat, pada tanggal 22 Februari, akhirnya polisi melakukan investigasi pencarian Abby Choi. Dan menginterogasi dari kakaknya Alex Kwong yang bernama Anthony, yang nggak lain adalah supir pribadinya. Tapi setelah diinterogasi mereka semua nih, dan termasuk dari ibunya juga, mereka berbelit-belit untuk memberi keterangan. Yang itulah yang membuat akhirnya polisi curiga nih, ada apa nih kok mereka ini ngasih keterangannya berbelit-belit, yang akhirnya membuat kepolisian makin curiga dan dia menginterogasi lebih dalam lagi. Ketika ditanya, Anthony ini bilangnya nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu lah, gimana nggak tahu, orang perginya sama dia waktu dijemput, kok bisa nggak tahu gitu kan. Polisi mencoba untuk mengecek kendaraan yang dipakai Anthony untuk menjemput Abby Choi dan dilacaklah dari sinyal GPS tersebut. Dan dari GPS-nya tertangkaplah bahwa kendaraan tersebut pada saat hilangnya Abby Choi pada tanggal 21 Februari itu mengarah ke sebuah desa yang bernama Lung Mei di daerah Taipo. Dan lo semua tahu apa? Desa itu desa kecil di sebuah distrik di Hong Kong, dan di situ ada sebuah rumah yang ternyata sudah disewa oleh bapaknya dari Alex Kwong yang bernama Kwong Kau. Namanya lucu sih, Kwong Kau. Dan dia sudah menyewa sebuah apartemen dari awal bulan Februari. Berarti kan sudah direncanakan nih. Dan tanpa menunggu lama, mungkin ada proses yang namanya ya bikin surat, mengajukan surat penggeledahan atau segala macam. Pada tanggal 24, kepolisian mengarah ke desa Lung Mei di daerah Taipo untuk melakukan penggeledahan. Dan apa yang terjadi? Ini gila sih. Dan akhirnya pada tanggal 24 Februari 2023, polisi
menggeledah paksa sebuah apartemen di distrik terpencil di daerah Taipo yang ternyata sudah disewa oleh bapak dari Alex Kwong dan Anthony, yaitu Kwang Khao, dari awal bulan Februari. Kalau menurut gue ini sih sudah direncanakan dari awal-awal bulan untuk melakukan pembunuhan terhadap Abby Choi ya. Setelah melakukan penggeledahan, polisi menemukan, gue baca ini. Mereka menemukan 2 kaki perempuan yang disimpan di dalam lemari es, dan yang lebih tragis lagi mereka menemukan daging cincang dan 2 panci sup yang sudah diduga berisi daging manusia yang dipotong dengan menggunakan pengiris daging, gergaji mesin, pisau dan benda lainnya. Dan direbus bagaimana? Sup bro, dibikin sup, set, sup pakai wortel, pakai tomat kali. Dan polisi juga menemukan penggiling daging, gergaji listrik, dan 2 pot berisi jaringan manusia, serta 2 jenis parang daging, palu pelindung wajah, dan jas hitam di flat Taipo. Sedangkan bagian kepala dan tulang rusuk Abby ditemukan di panci besar pada hari Minggu berikutnya. Damn. Gila, dibikin berapa bagian tuh manusia. Dan selain itu, berwenang menemukan beberapa barang pribadi milik Abby Choi yang diketahui pada saat CCTV pertama kali Abby Choi pergi itu berupa tas berwarna ungu, baju putih, kartu identitas, kartu kredit, berbagai macam benda milik Abby Choi lain. Pada hari yang sama, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa potongan-potongan manusia yang ada di dalam flat atau apartemen di daerah Taipo adalah potongan daging manusia milik korban yang bernama Abby Choi dalam usia 28 tahun. Dan para pelakunya adalah Alex Kwong sebagai mantan suaminya, Anthony sebagai supir pribadinya yang nggak lain adalah kakak dari Alex Kwong, bapak dari Alex dan Anthony, yaitu Kwang Khao. Selamat, Anda pembunuh bejat. Dan yang terakhir ditangkap adalah mertua dari Abby Choi. Dia ditangkap karena berusaha untuk melindungi dan memperlambat kinerja polisi dalam menangani sebuah kasus pembunuhan atau hilangnya Abby Choi. Dan juga polisi mencoba untuk melacak CCTV yang ada di daerah distrik Taipo, dan terlihat di situ bahwa Anthony membawa sekotak kecil yang diduga berisi bagian tubuh dari Abby Choi, dan dia meletakkan kotak putih kecil tersebut di dalam mobil 7-seater yang kemungkinan itu adalah mobil yang digunakan di hari yang sama pada saat penjemputan Abby Choi pada tanggal 21 Februari. Diduga Kwang Khao mengendarai kendaraan tersebut dan membawanya ke sebuah pemakaman permanen di Suan Kwan O. Wah, susah banget namanya, Suan Kwan O, di mana beberapa bagian tubuh dari Abby Choi itu dibuang. Dan polisi juga melakukan penggeledahan di tempat tersebut tapi masih belum menemukan apa-apa. Dan sampai pada cerita ini gue rangkum, polisi masih belum berhasil sih menemukan tubuh dan tangan dari Abby Choi, dan kemungkinan polisi membutuhkan waktu untuk mencari bagian tubuh yang masih hilang ini. Dan ada sebuah sepetak lapangan di New Territories dibilangnya, dan kepolisian juga menggeledah tempat tersebut menggunakan ekskavator dan bulldozer untuk mencari bagian tubuh yang hilang dari Abby Choi. Tapi kan teman-teman tahu nih, yang udah ditangkap itu kan Anthony, bapaknya, ibunya, tapi ada satu yang ternyata lari, yaitu Alex Kwong. Dan pada tanggal 25 Februari, Alex Kwong juga berhasil ditangkap. Dan pada saat penangkapan tersebut, Alex Kwong membawa uang tunai sejumlah 500.000 dolar Hong Kong dan beberapa jam tangan mewah senilai 4 juta US dollar Hong Kong. Itu berapa miliar ya? Lucunya ketika orang sudah menjadi tersangka, ketangkep, itu dia mendadak sakit. Apakah memang sakit karena dia terserang mentalnya karena berhasil ketangkep? Karena ketika Alex Kwong ditangkap ini, Alex Kwong ini mengeluh sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth tepat di hari di mana penggeledahan dilakukan oleh kepolisian di lokasi kuburan permanen dan juga sebuah petak lapangan bola. Beberapa upaya juga dilakukan sama polisi, yaitu menyebar anjing pelacak dan segala macam, tapi sampai berita ini gue rangkum, tubuhnya masih belum ditemukan. Gue nggak tahu dibuang kemana. Kenapa polisi juga tahu? Karena kan tertangkap tuh sama CCTV bahwa bapaknya dan juga Anthony memasukkan kotak kecil dan bapaknya mengendarai mobil ke sebuah pemakaman. Itu jaraknya jauh loh. Kalau lihat di peta tuh jaraknya jauh. Namanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sekelompok orang, pasti juga melibatkan orang-orang yang lain dalam membantu pelarian dari para tersangka. Dari sumber yang gue dapat, totalnya sampai saat ini menjadi 7 orang. Gue bacain. 1 orang tersebut adalah wanita bermarga NG yang bekerja sebagai tukang pijat dan telah menjalin hubungan
bersama bapaknya dari Alex Kwong, ya berarti selingkuhannya, dan sudah dijalani selama 6 bulan. Dia diduga membantu Alex Kwong dalam misi pelariannya untuk menyeberangi laut. Diduga bahwa selingkuhannya dari Kwong Khao ini yang membayar apartemen persembunyian Alex Kwong. Dan penangkapan berikutnya, yaitu penangkapan ke-6, adalah seorang pria ditangkap diduga mencoba mengatur pelarian mantan suami Choi, yaitu Alex Kwong yang tadi juga ditangkap. Pria itu ditangkap karena dicurigai membantu dan bersekongkol kepada Alex Kwong dalam misi pelariannya ini. Dan ada satu tersangka lagi, gue baca ya. Dan ada satu tersangka lagi yang tertangkap, yaitu seorang influencer Hong Kong yang bermarga Pun bernama Iren Pun, didakwa setelah diduga berusaha membantu tersangka pembunuhan melarikan diri dari kota. Setelah otoritas Cina daratan menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi setempat, influencer 29 tahun tersebut diserahkan di titik kontrol perbatasan Teluk Shenzhen sekitar pukul 11 pada hari Selasa. Dia menjadi orang ke-7 yang ditahan karena membantu misi pelarian dari Alex Kwong. Jadi kasus pembunuhan ini nih diawali oleh cekcok soal apartemen yang udah dibeli sama Abby untuk keluarganya Alex Kwong. Setelah berpisah selama beberapa tahun dengan Alex Kwong ini, Abby Choi itu masih baik sama keluarganya dari Alex Kwong, sampai dia rela untuk membelikan sebuah apartemen mewah senilai 73 juta US dollar Hong Kong di kawasan elit bernama Kandori Hill di daerah Homantin. Jadi si Abby ini udah ngebeliin nih, tapi ternyata tiba-tiba saja Abby mau menjual asetnya ini, aset apartemen yang sudah dibelikan untuk keluarganya Alex Kwong. Dan lo tahu nggak siapa yang paling ngotot banget mempertahankan apartemennya ini? Yaitu bapaknya dari Alex Kwong. Dia menolak secara keras untuk Abby Choi menjual apartemen karena diketahui bahwa apartemen ini dibeli sama Abby Choi dengan atas nama bapaknya dari Alex Kwong. Jadi bapaknya merasa punya hak atas apartemen tersebut dan dia menolak keras. Bahkan bapaknya ini mengancam kalau sampai apartemennya ini dijual sama Abby Choi, bapaknya nggak segan-segan untuk membunuh Abby Choi. Pembunuhan ini dasarnya karena harta. Waduh, gila sih. Emang kalau harta, mungkin cekcok ini berkelanjutan dari sebelum bulan Februari yang berkepanjangan sampai akhirnya bapaknya ini udah benar-benar ingin membuktikan dari omongannya bahwa ini anak kayaknya dihabisin aja deh, daripada mengganggu, daripada dia mau ngejual apartemen yang udah dia kasih buat gue, mendingan dihabisin aja. Dan dia mengajak dari anak-anaknya itu Anthony dan juga Alex Kwong untuk bekerja sama merencanakan pembunuhan terhadap Abby Choi. Dan nggak cuma itu, tapi ternyata keluarganya Alex Kwong ini juga udah tahu bahwa Abby Choi ini menikah sama seseorang yang kaya, bapaknya konglomerat, punya restoran yang cabangnya ratusan, dan dia menikah tanpa sah gitu di mata hukum. Dia menikah siri, berarti kan otomatis ketika dia menikah siri, dan kalau Abby Choi ini nggak ada, berarti hartanya dari Abby Choi ini yang mungkin nilainya cukup besar dari penghasilannya dia sebagai model dan juga influencer, ini bakal jatuh ke anak-anaknya Abby Choi dari Alex Kwong. Nah, kalau misal hartanya ini jatuh ke tangan-tangannya anaknya ini, berarti kan bisa dikuasain sama bapaknya, sama Alex Kwong dan juga keluarganya. Karena anaknya masih di bawah umur, berarti disitulah motivasinya dari bapaknya ini yang dalang ini untuk merencanakan kasus pembunuhan. Ditambah lagi bapaknya juga mantan kepala kepolisian yang juga pada akhir karirnya dia itu juga meninggalkan jejak yang tidak baik karena kasus pemerkosaan. Itu kacau sih. Bapaknya agak-agak psikopat sih gue bilang. Kalau teman-teman lihat dari kasusnya ini dibungkus dan direncanakan dari awal Februari, terlihat banget kasus ini tuh nggak mateng gitu direncanakan. Ini bukan ini tanpa mengurangi rasa empati kita terhadap kematiannya Abby Choi ya. Karena kalau dilihat dari kasusnya ini, dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 24 Februari itu jaraknya dekat sampai polisi bisa menetapkan pembunuhnya itu siapa. Berarti kan kasus ini perencanaannya kan nggak matang gitu, walaupun sudah direncanakan dari awal Februari misalkan. Tapi polisi bisa memberitakan bahwa kasus perencanaan pembunuhan dan disertai mutilasi ini direncanakan dengan baik. Kok bisa gitu? Apakah ada konspirasi yang terjadi? Boleh komen di bawah. Kita bisa sama-sama sharing kejanggalan yang mungkin gue juga nggak bisa ceritain di sini. Apakah ada orang lain dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian ini? Kita lihat aja bagaimana sidangnya akan berlanjut pada tanggal 8 Mei. Dan ada satu lagi, karena beritanya ini di Hong Kong itu menyebar luas. Dan
Masyarakat Hong Kong ini heboh dengan beritanya, bahkan media internasional, dan semua orang bisa mengakses berita pembunuhan disertai mutilasi ini terhadap Abby Choi. Maka dampak psikologis dan traumatik terhadap anak itu pasti kenceng. Gue bacain ya. Ini sebuah artikel yang gue dapat bagaimana dampak psikologis terhadap anaknya Abby Choi dari Chris maupun dari Alex Kwong. Sebagaimana ditulis oleh media South China Morning pada tanggal 28 Februari tahun 2023, Kepala Sekolah Harrow International School Hong Kong, yaitu Han Haidon, menginformasikan melalui email kepada seluruh wali murid sekolah tersebut bahwa Abby Choi merupakan salah satu orang tua murid di mana anaknya bersekolah. Dia meminta bantuan dari para orang tua untuk berpartisipasi dalam mendukung keluarganya Choi dan terutama anak-anaknya. Haidon mengatakan bahwa seluruh akademisi Harrow International School termasuk psikolog, para guru, wali murid dari sekolah tersebut juga hingga staf pusat kesehatan di sekolah tersebut untuk memberikan dukungan penuh terhadap anaknya Abby Choi. Kasian kan dampaknya tuh ke anak gitu, kalau anak masih di bawah umur tuh kasian banget, gila. Lu kebayang gak sih anaknya kayak gimana itu perasaannya? Haidon juga meminta kepada stafnya untuk dapat mengontrol dan membatasi penggunaan terkait media sosial dan perangkat elektronik dalam kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Karena banyaknya konten artikel yang dapat diakses oleh siswa-siswa tersebut, dan cara nggak langsung anak-anaknya juga bisa mengakses. Untuk mencegah itu bahwa pada saat proses belajar mengajar juga perangkat elektronik itu disimpan, nggak boleh diakses. Sosial media juga nggak boleh diakses. Bahkan pada saat pulang sekolah, wali murid atau orang tuanya dari murid-murid dari sekolah tersebut juga untuk menjaga jangan sampai anak-anaknya mengakses berita tersebut. Karena inilah bentuk dukungan dari sekolah Harrow International School Hong Kong untuk memberi dukungan penuh terhadap anak dari Abby Choi. Ya, begitulah bro, guys, para histeris, ceritanya dari kematiannya Abby Choi, yang mungkin kita bisa dapat pelajaran bahwa kita nggak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat sama kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa mengontrol itu, tapi paling tidak kita bisa mengontrol diri kita sebaik mungkin, kepada siapa kita berhubungan, berkomunikasi, kepada siapa kita harus berbaik hati, dan kepada siapa kita harus menjaga jarak. Kita tidak bisa memprediksi kejadian buruk, sedih, kematian, paling nggak kita bisa mengantisipasi dari awal. Semoga kejadian ini tidak menimpa kepada kita, dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran juga buat kita yang melihat beritanya, dan kita bisa berbuat lebih baik lagi. Gue Davin, sampai ketemu di video berikutnya.